Oke, halo teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog Eris Munandar Saputra. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk membandingkan kamera full frame dan kamera APS-C atau yang biasa disebut crop factor. Oke, di tangan saya sudah ada dua buah kamera. Yang di sebelah kanan ini adalah seri Nikon D750. Ini mengusung sensor full frame, sedangkan di tangan kiri saya ada Nikon D90 dengan mengusung sensor APS-C atau crop factor. Banyak sekali yang mempertanyakan apa saja sih perbedaan kamera full frame dan kamera APS-C dan bagaimana kualitasnya. Tentunya nanti kita akan coba seperti apa hasilnya dengan menggunakan lensa yang sama namun dengan dua buah kamera yang berbeda, yaitu sensor APS-C dan sensor full frame. Jadi secara singkat, full frame itu memiliki sensor yang lebih besar dari sensor APS-C. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, walaupun bentuknya hampir sama, namun dia memiliki bagian dalam atau sensor di dalamnya yang berbeda. Nah, ini kamera APS-C, sensornya itu lebih kecil, jadi sensornya itu seperti ini ukuran kecilnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ditutupi cermin ya, tapi kalian bisa lihat lah. Namun mountingnya dia tetap sama. Sedangkan ini adalah kamera full frame, jadi dia memiliki sensor yang lebih besar. Lebih jelasnya saya akan kasih lihat kalian perbandingannya. Di sini saya akan dekatkan antara sensor kamera full frame dan sensor kamera APS-C. Nah, kalian bisa lihat di sini perbedaannya seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ada perbedaan hampir 50% ya perbedaannya di sini. Oke. Tentunya ini akan menghasilkan suatu gambar yang berbeda pula karena sensor full frame itu lebih luas. Jadi jangkauan gambarnya atau frame dalam gambarnya itu akan lebih lebar. Contohnya kalian sekarang melihat saya direkam menggunakan kamera full frame dengan lensa full frame D750 Nikon dengan lensa 35. Jangkauannya itu mungkin batas sini dan sampai ujung sini, bener kan? Bener ya. Nah, sampai ujung sini sampai ujung sini. Nah, ketika kalian menggunakan kamera APS-C, gambar yang akan kalian dapatkan mungkin hanya akan sebatas sini karena faktor crop tadi, walaupun menggunakan lensa yang sama dan jarak rekam yang sama. Nah, itu singkatnya ya. Mengapa seperti itu? Karena kamera APS-C itu memiliki sensor yang lebih kecil, jadi ruangnya malah menyempit. And efeknya dia akan mengecil kalau saat foto landscape. Sedangkan jika kalian ingin memotret hewan atau memotret pemain bola dari kejauhan yang kalian nggak bisa mendekat, kamera APS-C itu lebih menguntungkan karena dia bisa ngezoom lebih dekat. Kenapa orang lebih memilih kamera full frame? Kamera full frame itu lebih bisa diandalkan untuk mengatasi cuaca yang lebih gelap. Contohnya malam hari dia akan bisa mengatasi noise yang akan muncul di kamera saat memotret pada malam hari dibandingkan sensor APS-C. Singkatnya seperti ini. Kamera APS-C saat digunakan di ISO 800 mungkin sudah akan menghasilkan noise, sedangkan kamera full frame digunakan di ISO 1600 pun akan tetap menghasilkan gambar yang jernih. Itulah salah satu kelebihan kamera full frame tadi. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba memotret menggunakan kamera APS-C dan kamera full frame objek teman saya di depan sana. Kita akan coba bandingkan hasilnya seperti apa. Oke, jadi settingannya ini udah kita samain ya. Semuanya pakai picture style standar dan juga kita sudah kembalikan ke default. Nah, di sini saya akan menggunakan kamera Nikon D750 dulu ya. Oke, Kelvinnya kita samain dulu jadi 5000 ya, white balance-nya 5000. Oke, kita akan lihat seperti apa gambarnya. Oke, saya bidik dulu ya. Oke. Sekali lagi. Oke. Ini saat potret. Oke. Ini adalah hasil kamera full frame ya. Pada jarak seperti ini kita nggak akan berpindah posisi. Jadi kita akan menunjukkan ke kalian seperti apa jaraknya, faktor crop dari kamera APS-C sejauh mana. Sekarang saya pindahkan ke kamera Nikon D90 menggunakan lensa yang sama. Kita rubah f-nya 1.8 ya. 1.4 maksud saya. F paling bukan terbesar. Shutter speednya nanti kita samain aja sama settingan tadi 125, lalu ISO-nya itu di ISO 250 ya. Oke. Picture style-nya WB-nya udah sama ya 5000. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini. Oke, ini adalah hasil kamera D90 dengan lens sensor APS-C seperti ini. Perbandingannya seperti ini ya. Ini kamera full frame dan kamera APS-C perbandingannya seperti ini. Cropnya dan hasilnya pun seperti ini ya.
Nah, itu tadi adalah hasilnya ya. Jadi dia mengalami crop factor, yaitu faktor crop yang mengharuskan kamera APS-C itu frame-nya itu lebih kecil atau lebih mendekati daripada sensor kamera full frame. Tentunya kualitasnya pun akan berbanding berbeda ya hasilnya, karena kamera APS-C itu memang didesain untuk lebih efisien dan juga lebih hemat karena sensornya dibuat lebih kecil. Akibatnya harganya pun jadi lebih murah dari kamera full frame. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian yang ingin menghasilkan gambar yang bagus, baik itu cahaya yang terang ataupun cahaya yang gelap, belilah kamera full frame. Jadi investasikan uang Anda ke kamera full frame karena kamera ini dapat menghasilkan suatu gambar yang bagus dan lebih berdimensi serta rendah dengan noise walaupun kalian memotret pada cahaya malam hari. Sedangkan jika budget kalian masih minim, kalian juga boleh membeli kamera APS-C sambil menabung menghasilkan uang untuk mengupgrade kamera Anda ke kamera full frame karena harganya ini bisa berbanding 3-4 kali lipat ya berbedanya. Jadi pilihan terserah kepada Anda, namun kekurangan kamera APS-C tadi di saat cuaca gelap dia akan menghasilkan gambar yang lebih buruk dari kamera full frame. Nah, itu saja teman-teman review dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.